Nggak ada alasan lah. Nggak ada alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, adik-adik sekalian, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Fisika Dasar. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan perkuliahan kita. Nggak ada kamera. Syukur Alhamdulillah kita berkesempatan pagi menjelang siang hari ini akan melaksanakan kuliah Fisika Dasar. Kita akan melanjutkan pada kesempatan pagi hari ini mengenai gerak. Mohon diperhatikan presentasi yang akan saya sampaikan, kemudian nanti dipahami dan bila kurang jelas boleh ditanyakan dalam masa perkuliahan ini. Jadi kita mau membahas mengenai motion atau gerakan, karena ini berhubungan dengan fenomena yang ada di alam, yang mana bahwa eh, pembicaraan mengenai gerak ini adalah sumber daripada pembicaraan mengenai kinematika atau teknik. Yang pertama kita melihat eh, contoh dari alam yang ada, yaitu misalnya ada suatu gedung, kemudian dia membayangi sinar matahari yang datang dengan kemiringan, maka di sini bayangan daripada sinar matahari tersebut yang berada di balik gedung tersebut sesuai dengan hukum trigonometri atau sudut. Nah, ini sebagai contoh pertama ya. Jadi nanti ada hubungannya dengan gerak yang akan kita bahas. Sehingga kita bisa kalau seperti ini kan dengan menggunakan trigonometri, sudut siku-siku kita dapat mengetahui tinggi gedung ini dengan catatan sinar matahari ini masih tetap pada posisinya. Nah, apabila matahari ini bergerak, maka tentunya perhitungan juga akan berbeda dan sudut yang terbentuk ini yang ada di gambar ini juga akan berbeda. Itu ya. Kemudian ini juga mengenai trigonometri juga kita ulang sedikit karena nanti juga akan dipergunakan dalam eh, mempelajari mengenai gerak atau kinematika ini. Ini rumus Pitagoras, sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat ditambah dengan tinggi kuadrat atau sisi datar ditambah kuadrat ditambah dengan sisi tegak kuadrat. Kemudian di sini juga ada hukum trigonometri. Jika ada sebuah segitiga, kemudian eh, salah satu sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat, mohon dimatikan mic-nya. Jeffer Kondiangan. Ye. Apa nih?
ada sinus. Ya, jadi tadi saya ulang ya. Jika ada sebuah segitiga, kemudian ada salah satu sudutnya itu 90 derajat, salah satu 90 derajat, maka berlaku hukum trigonometri, yaitu sinus theta adalah H0 per H. Itu bahasa Indonesianya hipotenusa atau sisi miring. Kemudian kalau kosinus theta atau cos theta, cos samping per miring berarti eh, HA dibagi dengan sisi miringnya itu H, kemudian tangan depan per samping atau H0 dibagi dengan samping atau HA. Jadi gitu kan rumus apa trigonometri seperti yang kita pelajari di SMA dulu. Sin adalah depan per miring, cos samping per miring, kemudian tangan depan per samping. Itu yang harus kita hafal, jangan sampai lupa lagi mengenai trigonometri ini. Maka dari rumusan ini theta sama dengan inverse sinus atau arcus sinus dari H0 per H. Ini kemudian arcus cosinus HA per H. Kemudian tangan itu adalah arcus tangan daripada H0 per H. Berarti rumus trigonometrinya sudah kita ingat lagi ya. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi datar kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Ini juga masih sampel yang tadi. Jadi kalau kita mau menentukan tinggi gedung tadi, kita menggunakan gambar ini. Sehari-hari kita biasanya melihat peta, terutama kita di Google Map. Jadi Google Map itu menggambarkan posisi dari bumi secara datar. Jadi yang di Google Map itu dia hitungannya adalah datar atau rata. Jadi tidak ada misalnya naik gunung atau turun gunung atau ada lembah, ada bukit atau gundukan tanah gitu, tapi dia menghitungnya secara datar. Maka eh, jarak benda-benda yang kita lihat dari Google Map itu adalah jarak secara mendatar. Ini sebagai contoh kita mendefinisikan sebuah sistem koordinat. Jadi seandainya suatu benda itu berada pada titik nol ini, kemudian dia akan bergerak bisa ke kanan, bisa juga ke kiri. Kalau dia ke kanan, maka hitungannya adalah bergerak ke posisi garis bilangan positif, satu, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalau ke kiri itu dengan koordinat bilangan negatif atau -1, -2, dan seterusnya. Ini arah pergerakan benda untuk hmm, apa ya, bidang datar satu, dua dimensi. Jadi dua dimensi saja. Jadi pergerakannya kita lihat secara datar ya, kiri kanan gitu aja. Jadi koordinat satu dimensi terdiri dari satu poin referensi yang disebut sebagai origin. Origin itu titik asal atau titik nolnya. Kemudian sebuah garis yang melewati titik nol tadi disebut sebagai koordinat aksis. Jadi koordinat aksis itu yang ini, yang kiri kanan ini garis bilangan ini, yang melewati titik nol ini adalah koordinat aksis. Jadi mau ke kiri mau ke kanan, dia melewati pasti melewati titik nol ini. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kemudian dalam eh, kita berbicara mengenai pergerakan ini, ada yang namanya eh, besaran skalar dan vektor. Jadi kemarin kita juga sudah menyinggung ya mengenai besaran skalar dan vektor ini. Kalau skalar dia hanya memiliki besar saja, contohnya panjang benda. Panjang itu cuma ada besar, misalnya 1 meter, 2 meter, 3 meter.
Ketika dia diletakkan di posisi yang lain, panjangnya akan tetap sama. Mau diletakkan di laut, dia tetap 1 meter. Diletakkan di bulan, dia tetap 1 meter. Diletakkan di bumi, dan lain sebagainya. Kalau skalar ini di berbagai tempat dia akan sama besarnya. Dia memiliki besar saja. Dan memiliki satuan. Kemarin kita sudah berbicara mengenai besaran dan satuan. Kemudian ada yang namanya vektor. Jadi dalam mempelajari perpindahan atau gerak atau kinematik, itu ada besaran vektor. Nah, contohnya aja kalau kita mengangkat barang, atau gini lah, atau perpindahan, perpindahan dia ke atas, kemudian juga dia ke bawah, maka yang dihitung itu adalah posisi awal dan posisi akhirnya. Itu untuk perpindahan. Jadi perpindahan ini merupakan besaran skalar. Untuk gaya, maka dia berupa besaran besaran vektor karena gaya itu gaya ke atas, ada gaya ke samping, kemudian ada gaya ke bawah. Semua besarnya bisa berbeda-beda. Dia letakkan di mana dia akan berbeda. Contohnya seperti ini. Originnya atau titik nolnya itu ada di bagian start ini. Titik start ini. Kemudian dia bergerak dengan gerak arahnya 30 derajat daripada eh, sumbu koordinat tadi. Sorry. Koordinat aksis, aksis koordinat. 30 derajat bergerak, dia sejauh 2 km. Kemudian posisi perpindahannya itu adalah eh, kalau dia di sini misalnya 2 km, maka dia perpindahannya kalau kita ukur dengan apa sumbu sumbu aksis tadi. Tadi garisnya nggak lurus ya. Jadi sini, nah lurus. Inilah perpindahannya. Padahal dia kalau diukur sini kan 2 km. Tapi karena perpindahannya cuma sampai di sini, maka kita bisa lihat, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras yang tadi. Artinya, jadi arah tanda panah ini menunjukkan itu arah vektornya. Jadi walaupun dia bergerak sejauh 2 km, tapi dia berpindahnya itu cuma kurang dari 2 km saja. Jadi ini kita lihat gambar ini, kita perhatikan sebuah vektor satuan untuk sebuah koordinat satu dimensi merupakan ukuran vektor yang mana titik dalam arah sejauh koordinat aksisnya. Jadi tidak ke atas ke bawah itu tidak dihitung atau tidak diperhatikan, tetapi sejauh mana perpindahannya terhadap garis lurus ini. Jadi ke kiri, kanan, ke atas, ke bawah itu nggak dihitung. Makanya tadi seperti yang di ini tadi, ketika dia bergerak ke atas itu tidak 2 km itu tidak dinyatakan sebagai perpindahan, tapi dia yang searah dengan koordinat aksis saja. Contohnya ini kan, kalau kita lihat dia bergerak ke kanan dengan vektor I, ada gambar vektor ini ya, tanda vektor ini bergerak ke kanan sejauh 1,5 meter. Beginilah gitu.
Kemudian dia bergerak ke kiri sejauh minus 1,5 misalnya. Jadi perpindahannya dari ke kanan dan ke kiri itu maka dihitung perpindahannya itu adalah nol karena ke kiri 1,5 kemudian ditambahkan dengan ke kanan itu sorry ke kiri 1,5 ke kanan 1,5 dan ke kiri minus 1,5 meter. Jadi sebuah vektor eh, dimensi dapat dinyatakan sebagai satu mengalihkan vektor satuan dengan besarnya dari vektor. Jadi kalau vektor satunya itu I, maka eh, tanda panah yang merah ini itu besarnya 1,5 atau magnitude-nya adalah 1,5 maka dikalikan dengan I jadi 1,5 I. Begitu juga dengan yang ke kiri ini. Minus 1,5 meter minus 1,5 I. Kemudian juga tandanya itu dikalikan. Ini multiply sign. Tanda positif jika vektor titik vektor itu sama arahnya dengan vektor satuan. Vektor satuan ke kanan ini. Arahnya ke kanan. Kemudian tanda negatif bila eh, dia berlawanan dengan vektor satuan tadi. Jadi vektor komponen vektor yang berarah pada garis aksisnya adalah sama dengan tandanya dikalikan dengan besarnya. Ini perbedaan vektor dengan skalar sudah saya bicarakan juga ya. Kalau skalar itu dia hanya besar aja. Kalau vektor ada besar ada arahnya juga. Jadi kalau di besaran skalar nilai negatif, negative value itu menunjukkan seberapa jauh, seberapa besar dia di bawah nol. Misalnya negatif 2 berarti dua dua besaran dia di bawah nol. Kalau positif 3 berarti dia 3 besaran di atas nol. Sedangkan pada vektor negatif komponen atau komponen negatif itu menyatakan arahnya itu berlawanan dengan arah vektor satuannya. Jadi bisa dibedakannya antara vektor sama skalar. Nah, berikut ini ada per apa ya, eh, check your understanding. Coba kita cek dulu. Sukri Rahman. Ada Sukri Rahman? Sukri Rahman tidak menjawab. Berarti dia tidak apa tidak on cam. Hadi, Hadi, ada Hadi? Hadi, Hadi apa nih? Hadi Saputra? Kayaknya Ya juga. Pak. Ya, saya mau bertanya dengan yang ada di layar kita ini. Nampak kan di layar kan?
Nampak, Di? Jadi, Iya, Pak. coba baca dulu tuh yang ada di layar itu, apa yang dimintanya, coba. Saya mau tahu kepemahaman Hadi. Bahasa Inggris saya, Pak. Ya, Saya kurang pandai bahasa Inggris, Pak. hmm, mana Anda kuliah kok nggak bisa bahasa Inggris? Coba siapa yang bisa? Yang lain, Pak. Mungkin yang lain bisa, Pak. Muhammad Rifki. Muhammad, Muhammad Rifki. Midgever Pandiangan. Nggak tahu Pak bahasa Inggris Pak. Baca aja Midgever. Nggak tahu bahasa Inggris. Ya, coba baca. Ayolah, kalian belajar yang serius. Kurang paham Pak, kurang paham bahasa Inggris Pak. Oke, baiklah. Jadi dari beberapa statement ini di bawah ini, manakan yang merupakan besaran vektor katanya. Yang pertama, didengarkan coba. Saya berjalan sejauh 2 miles di sepanjang pantai. Saya berjalan 2 mil, sejauh 2 mil di sepanjang pantai. Ahmad Zaki, Ya, Pak. oke. Itu besaran vektor atau skalar? Besaran vektor, Pak. Kenapa bisa dikatakan besaran vektor? Kenapa alasannya? Ayo, Bang Jaki. Ya, Pak. Saya berjalan 2 kilometer di sepanjang pantai. Itu besaran vektor atau skalar? Oke, Ahmad Zaki sudah menjawab. Katanya besaran vektor, tapi dia alasannya nggak tahu. Ardian Purba. Ardian Purba. Tadi kan sudah saya jelaskan vektor itu seperti apa, besaran vektor, dan perbedaannya dengan besaran skalar. Ardian Purba, ingat ya? Oke. Yang A ini, saya berjalan 2 mil sepanjang pantai, besaran vektor atau skalar? Tadi si Jaki bilang besaran vektor, tapi dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Kalau Ardian Purba, bisa menjelaskan? Ya, Ardian. Ya Pak. Ya Ah, Pak. bisa menjelaskannya? Besaran vektor
Dalam ilmu pengetahuan, besaran vektor adalah besaran isi yang bernilai vektor, Pak. Ya, jadi kalau berjalan 2 mil itu di sepanjang pantai dia termasuk vektor atau skalar. Vektor, Pak, vektor. Vektor. Kenapa dia? Apakah dia punya nilai arah kalau orang berjalan itu atau tidak? Kan tidak di sini kan tidak dinyatakan. Ya, Nah, Pak. dia berpindah sejauh 2 mil di sepanjang pantai. Jadi tidak ada apa ya sign atau tanda yang menunjukkan bahwa dia itu harus berpindah ke arah mana. Jadi kan vektor satuannya kalau kita umpamakan dengan penjelasan saya tadi, kalau vektor itu ada nih apa tuh vektor satuannya. Satuannya misalnya ke arah kanan, ke arah kiri gitu kan. Nah, itu baru dikatakan dia vektor. Karena ada selain nilainya itu ada arahnya kiri atau kanan. Nah, kalau dia berjalan cuma 2 mil aja sepanjang pantai itu cuma perpindahan. Perpindahan itu tidak ada acuan. Acuan dia pindah ke arah mana. Berbeda dengan yang B, saya berjalan 2 miles ke arah utara di sepanjang pantai. Nah, jadi ini ada vektor satuannya di sini ada kata-kata namanya ke arah utara. Berarti dia punya arah. Maka dikatakan perpindahan ini perpindahan secara vektor ke arah utara. Jadi kalau dia pindah ke arah barat, sorry, utara timur ya, timur lawannya. Kalau dari utara ke arah timur, maka dia besarannya jadi berubah negatif. Kenapa? Karena titik nolnya di suatu titik, kemudian dia berpindah ke arah utara. Kalau dia berpindah ke arah barat, maka yang ke arah barat tadi menjadi negatif karena dia berlawanan arah. Maka dia jadi vektor, walaupun eh, dia sama-sama berpindah. Jadi yang seperti ini analisis pemahaman kalian harus kalian tingkatkan karena ini nanti bisa misalnya jadi soal-soal. Kalau saya lihat di soal-soal PNS atau soal-soal tes kemampuan dasar, bentuk-bentuknya seperti ini. Jadi ada dua hal misalnya eh, sama-sama perpindahan, tetapi ada yang disebutkan ke arah utara, ada yang tidak disebutkan. Dia jadi berbeda antara skalar dan vektor. Kemudian di sini yang C-nya itu saya melompat off a cliff. Cliff ini apa ya? Semacam dia melompat dan menyentuh air pada 17 mil per jam. Jadi melompat, melompati dan menyentuh air dengan kecepatan 17 mil per jam. Jadi di sini 17 mil per jam mau ke arah mana pun dia tetap sama. Maka ini dikatakan besaran skalar. Berbeda dengan pernyataan D, saya melompat eh, air, melompati air secara mendatar. Jadi ada kata-kata mendatar dengan kecepatan 17 mil per jam. Seandainya dia tegak, maka kecepatannya tidak 17 mil per jam. Jadi ada kata-kata arah berupa strike atau mendatar. Kemudian yang terakhir, eh, rekening bank saya menunjukkan
apa ya, nilai apa saldonya minus $25. Ini juga bukan eh, besaran vektor sebenarnya ya, karena ini berupa jumlah jumlah daripada uang yang ada di rekening. Jadi kalau minus 25 itu sebenarnya karena dia berarti berhutang. Kemudian kalau 25 saja berarti dia memiliki saldo di rekening. Ini permasalahan yang lain lagi, bukan permasalahan gerak. Oke, sekarang kita masuk ke geraknya, bahwa di sini dikatakan dunia dan segala sesuatunya ini pasti bergerak. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini akan bergerak, nah, baik itu air, kemudian juga hewan-hewan, angin. Nah, maka kinematik itu menjelaskan mengenai gerakan-gerakan yang terjadi itu. Bahkan gunung-gunung pun bergerak. Ada pergerakannya. Gedung juga dia eh, ada pergerakannya. Jadi itu semua ada pergerak. Pulau-pulau juga ada pergerakannya walaupun ya sangat sedikit gitu kan. Tidak nampak langsung oleh oleh mata. Jadi itu eh, permasalahan seperti gerak ini. Kemudian penyebab-penyebab dari pergerakan itu juga harus kita pahami. Masih lagi kita bahwa ada eh, vektor posisi satu dimensi. Jadi vektor posisinya 1,5 meter